Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya pada sehat. Kembali lagi bersama Ibu pada mata pelajaran biologi. Sekarang kalian siapkan alat tulis, buku catatan maupun buku paket ya. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan tolong ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Coba cek teman sebangku kalian, apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Doni sedang sakit. Surat izinnya ada di meja Ibu. Oh iya, oke. Sakit apa, Doni? Cacar, Bu. Baik, kalau begitu semoga Doni cepat diberikan kesembuhan. Amin. Sebelum memasuki materi hari ini, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Apakah kalian masih ingat pada saat SMP kalian pernah belajar mengenai materi reproduksi manusia? Ingat, Bu. Oke, bagus ya, pada masih ingat, alhamdulillah. Ibu mau tanya lagi, apa sih tujuan reproduksi manusia? Ayo, ada yang mau? Melanjutkan keturunan, Bu. Oke, ada lagi? Agar tidak punah dan menghasilkan individu baru, Bu. Betul semua ya, tujuan reproduksi intinya itu untuk menghasilkan keturunan. Nah, Ibu kemarin dengar berita tentang TNI Angkatan Darat. Ada yang mau masuk TNI Angkatan Darat? Ada yang mau? Saya, Bu. Nah, Ibu kemarin tuh dengar berita. Katanya untuk calon koat, calon tentara wanita, itu pada tesnya, tes keperawannannya itu dihapus. Dan kata himen atau selaput darah di formulir pemeriksaan uji badan itu juga dihapus. Oh iya, Bu. Saya lihat juga beritanya di Instagram. Nah, benar pertanyaan Ibu, apa benar selaput darah menjadi tolak ukur keperawanan seorang wanita? Iya, Bu. Kata nenek saya, pertama kali hubungan seksual, selaput darah wanita bakalan sobek, Bu. Tapi menurut saya tidak, Bu. Kenapa? Saya pernah baca artikel bahwa Heeh. selaput darah tipis dan bisa sobek tanpa disadari. Jadi, sobeknya selaput darah bisa bukan karena berhubungan seksual. Oke, baik. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Setipis apa selaput darah, Bu? Ibu, saya juga mau nanya. Oh iya, Apakah silakan. semua wanita memiliki selaput darah yang sama, Bu? Oke, ada lagi? Saya, Bu. Ya. Bu, jika bukan hanya karena berhubungan seksual, apa penyebab lain yang membuat selaput darah robek, Bu? Baik, semua pertanyaan kalian tuh bagus-bagus ya semuanya. Nah, pertanyaan kalian kenapa ini, kenapa itu akan terjawab tuntas pada materi hari ini. Karena materi hari ini akan menjelaskan mengenai organ reproduksi manusia dan pembentukan sel kelamin pada manusia. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa sih mempelajari materi organ reproduksi dan pembentukan sel kelamin? Nah, jawabannya agar kita lebih bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita dan agar kita lebih mengenal diri kita sendiri sehingga kita lebih mawas diri dengan menjaga kesehatan organ reproduksi sehingga keturunan yang kita hasilkan insya Allah sehat walafiat. Amin. Amin. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini. Silakan kalian amati pada layar. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan struktur organ-organ penyusun sistem reproduksi pria melalui studi literatur dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan struktur organ-organ penyusun sistem reproduksi wanita melalui studi literatur dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pria melalui studi literatur dengan benar. Yang keempat, peserta
didik mampu menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi wanita melalui studi literatur dengan benar. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan proses pembentukan sel sperma atau spermatogenesis melalui studi literatur dengan benar. Yang keenam, peserta didik mampu menjelaskan proses pembentukan sel telur atau oogenesis melalui studi literatur dengan benar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, peserta didik mampu membedakan antara proses spermatogenesis dan oogenesis melalui studi literatur dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi organ reproduksi manusia melalui studi literatur dengan benar. Nah, itu dia tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, di sini Ibu mempunyai gambar. Silahkan kalian amati gambar berikut ini. Apakah ada yang tahu gambar apa ini? Gambar reproduksi manusia, Bu. Betul sekali. Ini adalah gambar organ sistem reproduksi manusia. Yang ini adalah organ reproduksi wanita dan yang ini adalah organ reproduksi pada pria. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari gambar berikut ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Apa saja organ penyusun sistem reproduksi pada wanita dan pada pria? Saya, Bu. Ya, Niken. Di mana tempat pembentukan sel sperma dan sel telur, Bu? Oke. Lalu? Saya, Bu. Ya. Setiap organ penyusun sistem reproduksi apakah memiliki fungsi? Saya, Bu. Oh, ada lagi. Apa? Apakah ada organ reproduksi pria yang memiliki kesamaan fungsi dengan organ reproduksi wanita, Bu? Oke, baik. Ibu akan menyimpulkan dari semua pertanyaan kalian. Jadi, kesimpulannya adalah bagaimana keterkaitan antara struktur dan fungsi organ reproduksi pada manusia. Baik, untuk menjawab semua pertanyaan yang sudah kalian ajukan dan Ibu simpulkan tadi, sekarang kalian duduk secara berkelompok. Satu kelompoknya berisi 4-5 orang ya. Bu, Ya, pembagian kelompoknya bebas atau bagaimana? untuk pembagian kelompoknya sesuai urutan absen aja. Baik, Baik, Bu. Bu. Oke, silahkan. Anak-anak, apakah kalian sudah duduk sesuai kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan membagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya. Kasih, Bu. Ya, Makasih, Bu. iya. Ibu akan menjelaskan mengenai teknis pengerjaan LKPD. Untuk menjawab pertanyaan LKPD, kalian bisa mencari jawaban melalui studi literatur dengan buku paket biologi. Dan kalian bisa berdiskusi dengan rekan kelompok kalian. Jangan lupa mengisi nama anggota kelompok dan kelas. Pada data collecting, kalian harus mengisi keterangan berupa nomor-nomor yang telah ditentukan pada gambar. Nah, pada data processing, kalian harus menjawab pertanyaan melalui studi literatur. Lalu, kalian akan mempresentasikan dan menyimpulkan hasil diskusi dan jawaban LKPD kalian. Untuk waktu pengerjaannya 30 menit. Jangan lupa lihat instruksi yang tertera pada LKPD. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai LKPD? Bu. Ya, silakan. Boleh lihat HP gak, Bu? Boleh, silakan. Nah, jika ada soal atau instruksi yang kurang dimengerti, silakan bertanya langsung kepada Ibu. Baik, Bu. Ya, tidak ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Oke, silakan dimulai pengerjaan LKPD-nya ya. Aku mau janjiin, kamu janjiin ya. Oke. Aku lihat dari buku paket ya. Aku cari di internet. Yang ini namanya testis nih. Ada. Ada. Ya ampun, ini susah banget. Bener gak ya? Adit, jangan ngobrol ya, kerjain. Mutia, udah sampai mana pengerjaan LKPD-nya? Sampai data processing, Bu, nomor 4. Oke, apakah ada rekan kelompok yang tidak ikut andil dalam pengerjaan LKPD? Tidak ada, Bu. Oke. Silakan ngerjain ya. Saya mau nanya, Ya.
Buat nomor 5, Mm-mm. spermatogenesis sama oogenesisnya perbedaannya boleh pakai tabel nggak, Bu? Boleh, silakan. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, selamat mengerjakan ya. Kerjain yang benar ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, waktu pengerjaan LKPD-nya sudah habis. Sekarang kalian mempresentasikan hasil diskusi dan jawaban LKPD kalian. Ada kelompok yang mau maju duluan? Kelompok 2, Bu, kelompok 2. Oke, silakan untuk kelompok 2 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Sistem reproduksi pada manusia dan pembentukan sel kelamin. jawaban nomor 1. Yang pertama ada sistem reproduksi pria. Nomor 1 ada testis. Nomor 2 ada epididymis. Nomor 3 ada vas deferens. Nomor 4 ada kelenjar fascicula seminalis. Nomor 5 ada kelenjar prostat. Nomor 6 ada kelenjar bulbureta atau Cooper. Yang ke-7 ada saluran ejakulasi. Yang ke-8 ada uretra. Yang ke-9 ada skrotum. Dan yang ke-10 ada penis. Selanjutnya ada data processing. Yang pertama, sebutkan 3 fungsi sistem reproduksi wanita. Jawabannya itu sistem reproduksi pada wanita berfungsi untuk menghasilkan gamet betina, yaitu ovum melalui proses oogenesis, lalu menyediakan lingkungan yang cocok untuk proses fertilasi oleh sperma serta tempat perkembangan janin. Ada yang ingin bertanya? Saya, Iya, apa yang dimaksud dengan semen? baik, itu akan saya tampung. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin cukup, langsung saya jawab. Jadi, semen adalah sperma yang telah diberi nutrisi dan getah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena semua kelompok yang tampil sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik, sekarang Ibu hanya menambahkan sedikit materinya. Nah, untuk jawaban data collecting, pada tabel organ reproduksi pria, pada nomor 1 itu menunjukkan gambar testis, pada nomor 2 itu menunjukkan gambar epididymis, pada nomor 3 itu menunjukkan gambar van deferens, pada nomor 4 menunjukkan kelenjar vesicula seminalis, pada nomor 5 menunjukkan kelenjar prostat, nomor 6 kelenjar bulbouretra atau kelenjar Cooper, nomor 7 adalah saluran ejakulasi, nomor 8 adalah uretra, nomor 9 skrotum, dan nomor 10 penis. Baik, selanjutnya data processing. Untuk jawaban nomor 1 mengenai fungsi sistem reproduksi wanita. Fungsi sistem reproduksi wanita yaitu untuk menghasilkan gamet betina yaitu ovum melalui proses oogenesis. Lalu untuk menyediakan lingkungan yang cocok untuk proses fertilisasi oleh sel sperma dan juga untuk perkembangan janin serta untuk pengeluaran janin. Selanjutnya jawaban nomor 3, bagian luar reproduksi itu ada 2. Yang pertama itu skrotum yang berfungsi untuk pembungkus testis, untuk melindungi testis dan pengatur suhu pada testis. Yang kedua adalah penis yang berfungsi sebagai alat kopulasi dan pengeluaran urin dan semen. Benar ya tadi yang disebutkan oleh kelompok 2, semen adalah sperma yang mengandung nutrisi dan getah. Jadi setiap wanita itu memiliki bentuk hymen atau selaput darah yang berbeda-beda sehingga tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk keperawanan seorang wanita. Nah, sebenarnya selaput darah ini bisa robek tanpa dengan berhubungan seksual, bisa dengan olahraga yang terlalu ekstrim atau kecelakaan yang membuat kondisi vagina itu trauma, jadi sehingga si selaput darah ini bisa sobek. Nah, itu dia penjelasan mengenai jawaban LKPD. Nah, dari penjelasan Ibu, apakah sudah dimengerti? Mengerti, Bu. Ibu. Alhamdulillah sudah dapat dimengerti ya. Nah, sekarang ada yang berani nggak menyimpulkan hasil dari materi hari ini? Ayo, siapa yang berani? Ada yang mau nggak? Saya, Bu. Oke, Niken, silakan maju ke depan. Makan. Baik, saya akan menyimpulkan materi pada hari ini. Jadi
organ reproduksi pada pria dan wanita terdiri dari organ bagian dalam dan organ bagian luar. Organ bagian dalam pada pria yaitu ada testis, epididymis, vas deferens, kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar borboretra atau kelenjar koper, kelenjar saluran ejakulasi, dan uretra. Sedangkan organ luarnya adalah skrotum dan penis. Lalu untuk organ reproduksi wanita yang bagian dalam itu ada ovarium, infundibulum, oviduk, uterus, cervix, dan untuk organ luar pada reproduksi wanita ada mons pubis, labium mayor, labium minor, klitoris, dan selaput darah. Selanjutnya ada spermatogenesis dan oogenesis. Untuk spermatogenesis merupakan pematangan sel sperma di testis. Sedangkan oogenesis merupakan pematangan sel telur di ovarium. Itu aja, Bu. Oke, silakan duduk kembali. Makasih, Bu. Ya, makasih Niken. Oke, terima kasih kepada Niken dan kita berikan tepuk tangan ya atas keberanian Niken untuk menyimpulkan materi hari ini. Tepuk tangan buat Niken. Nah, jadi benar ya yang tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Niken. Nah, Ibu hanya menambahkan sedikit aja. Organ reproduksi benar tadi ada bagian dalam dan luar di reproduksi wanita maupun pria. Selanjutnya, fungsi sistem reproduksi laki-laki itu tadi ada untuk pembentukan sel kelamin yaitu sel sperma dan untuk pelepasan sel sperma pada sistem reproduksi wanita. Dan sistem reproduksi wanita berfungsi untuk pembentukan sel kelamin yaitu ovum melalui proses oogenesis dan menyediakan lingkungan yang cocok untuk fertilisasi, untuk perkembangan janin, dan untuk pengeluaran janin. Baik, sesi diskusi kali ini telah usai. Ibu ucapkan terima kasih kepada seluruh kelompok yang telah presentasi dengan baik, dan untuk kelompok yang kinerjanya terbaik dan kerjasamanya sangat bagus adalah kelompok 2. Berikan selamat kepada kelompok 2 dan tepuk tangan yang meriah. Selamat. Selanjutnya, Ibu akan memberikan post-test berupa soal pilihan ganda 10 soal dan waktu pengerjaannya adalah 5 menit. Ya, Bu, kecepatan. Kurang Bu waktunya. Ya udah, mau berapa menit? 15. Kalau 15 menit kelamaan, 10 menit ya. Ya Bu, kurang. Harusnya cukup 10 menit karena ini tuh memilih jawaban yang tepat, bukan jodoh yang tepat. Ya, Bu. Udah, silakan dikerjakan ya soalnya. Baik, karena waktu sudah habis, silakan dikumpulkan ya. Ya, Bu, belum selesai, Bu. Bu, sabar, Bu, Bentar dikit dulu, lagi, Bu. bentar. Bu, Belum dikit selesai. lagi. Nanti dulu, Bu. Gak ada alasan. Pokoknya selesai, nggak selesai harus dikumpulkan. Dimohon untuk ketua kelas untuk mengumpulkan lembar jawaban teman-temannya. Ini, Bu, lembar jawabannya. Oke, terima kasih Mutia. Silakan duduk. Makasih, Bu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya mengenai materi hormon yang berperan pada reproduksi manusia dan siklus menstruasi. Ibu harapkan kalian membaca terlebih dahulu materi tersebut. Yang terakhir, Ibu mau nanya, apa manfaat atau kesan yang kalian dapatkan selama pertemuan hari ini? Yang mau jawab? Saya, Bu. Silakan, Mutia. Alhamdulillah, kami dapat memahami dan menambah pengetahuan mengenai organ reproduksi dan pembentukan sel kelamin. Alhamdulillah, materi pada pertemuan hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih anak-anak atas partisipasi aktif dan penuh semangatnya. Semoga kita semua selalu sehat walafiat sehingga kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya. Baik, itu saja. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Iya, ayo ke kantin ya, aku udah lapar.